Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 48. Cerita dimulai. Terlihat Mayung yang begitu bersemangat ketika mereka memasuki sebuah ruangan yang hanya dikhususkan kepada mereka. Wonwi bergumam, mereka telah memberikan perlakuan yang begitu khusus karena kami telah menjadi penerus dari Master Ho Jangdai. Aku tidak menyangka kalau kami akan mendapatkan seluruh bangunan ini yang dikhususkan untuk kami. Lalu sebuah kamar yang didapatkan oleh Juabek dan juga Saitama cukuplah besar, namun tetap saja tidak sebanding dengan bagusnya tempat ini. Aku yakin kalau dia akan mengeluh kalau melihat betapa bagusnya tempat ini. Siapapun tidak akan menolak apabila diberikan sebuah tempat yang begitu bagus seperti ini. Akan tetapi jika terlalu berlebihan, sudah pasti hal itu akan dipertanyakan siapa yang telah melakukan hal ini untuk kami. Kemudian terlihat seorang pemandu yang datang menghampiri mereka. Ia pun meminta kepada Wonwi dan juga Mayung untuk pergi mengikutinya. Mendengar itu, Wonwi bergumam, sudah aku duga kalau hal ini akan terjadi karena mereka telah memperlakukan kami dengan begitu istimewa. Lalu Wonwi bertanya siapa yang telah mencarinya. Akan tetapi Wonwi sangatlah terkejut saat pemandu itu yang mengatakan bahwa orang yang mencarinya adalah sang penyiasat pertama. Diketahui orang yang telah memanggil Wonwi adalah salah satu dari 3 komandan yang disebut sebagai komandan militer aliansi Murim, atau sering dikenal sebagai sang penyiasat tertinggi yang bernama Jaegal Womyung. Setelah pemimpin aliansi Murim, dia adalah sebuah kekuatan yang begitu nyata yang berada pada posisi kedua. Wonwi pun berpikir untuk bisa melihat orang seperti itu dari dekat adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah aku impikan pada kehidupanku yang sebelumnya, dan itu sudah jelas membuatku menjadi gugup. Tidak membutuhkan waktu yang lama, mereka pun telah sampai pada kediaman utama sang penyiasat pertama. Di saat itu, Wonwi masih bertanya-tanya mengapa sang penyiasat telah mencarinya. Apakah sang penyiasat telah mengetahui kalau mereka berasal dari kultus Blood? Di sampingnya, Iron mengatakan kepada Wonwi bahwa di dalam bangunan itu ada sebuah senjata yang sangat kuat, dan Iron mengatakan bahwa senjata itu berbentuk sebuah belati. Wonwi bergumam, aku tidak bisa mendengar suara apapun selain pedang, namun jika Iron yang mengatakannya, sudah pasti kalau itu bukanlah senjata biasa. Tetapi yang aku tahu kalau Jaegal sangat dikenal sebagai seniman bela diri yang menggunakan teknik telapak tangan. Dan itu artinya bahwa ada seniman bela diri lainnya berada di dalam sini. Sesampainya di dalam ruangan itu, Wonwi dan juga Mayung langsung memberi hormat kepada sang penyiasat sambil memperkenalkan nama mereka masing-masing. Lelaki paruh baya yang berada di hadapan Wonwi itu tidak lain adalah Jaegal Womyung. Lalu Jaegal meminta kepada Wonwi untuk memperlihatkan bilah pedangnya kepada seorang pria yang berada pada sisi kirinya. Wonwi pun melemparkan pandangannya ke arah samping untuk mencari tahu siapa sebenarnya orang itu. Saat melihat orang itu, Iron pun berkata, awalnya aku penasaran mengapa senjata itu sangatlah tidak asing. Ternyata dia adalah bilah belati surga utara. Diketahui orang yang berbaju merah itu telah dikenal sebagai sang belati bintang utara yang bernama Guak Yungjik. Lalu seseorang yang berada di sampingnya adalah muridnya sendiri yang bernama Jamyung. Kemudian Yungjik meminta kepada Wonwi untuk menyerahkan pedangnya itu. Guak Yungjik adalah seorang seniman bela diri hebat yang terkenal sebagai salah satu dari 8 seniman bela diri agung. Bahkan orang-orang mengatakan bahwa dia telah mendominasi pada wilayah timur laut sebagai penjaganya. Sedangkan Master Ho Jangdai telah dikenal oleh kebanyakan orang sebagai seseorang yang mendominasi wilayah barat daya. Namun tidak seperti Master Ho Jangdai, Guak Yungjik telah kehilangan salah satu dari tangannya di dalam sebuah pertarungan. Jadi pada dasarnya kalau orang ini telah pensiun dari seni bela diri Murim. Lantas kenapa dia berada di tempat ini ketika aliansi Murim telah mengadakan kompetisi? Sedangkan sejauh yang aku tahu Guak Yungjik sama sekali tidak ada ikatan dengan aliansi Murim. Bahkan penerusnya telah membuat nama untuk dirinya sendiri yang terlepas dari aliansi Murim.
Kemudian setelah memeriksa dengan teliti pedang itu, Yungjik berkata, sesuai dengan dugaanku kalau pedang ini memanglah pedang besi surga selatan yang sebenarnya. Terlihat Yungjik begitu heran saat mendengar Wonwi yang berkata, mungkin aku telah terlambat untuk memberi salam kepada Anda, tetapi hal ini merupakan suatu kehormatan untuk menyapa Anda secara langsung. Ketika melihat mata Yungjik yang berbinar setelah mendengar sapaannya, Wonwi bergumam. Awalnya mungkin dia mengira kalau aku tidak mengenalinya, sampai-sampai ia sedikit acuh kepadaku. Kemudian Yungjik menyerahkan pedang itu kepada Wonwi karena ia sudah yakin bahwa pedang itu memanglah asli. Wonwi bergumam, sepertinya dia sudah yakin kalau ini adalah yang asli. Tetapi aku masih bertanya-tanya apakah hanya itu saja sampai-sampai mereka memanggilku ke tempat ini. Lalu Yungjik memberikan pedangnya kepada Jamyung dan memerintahkannya untuk berdiri di tengah ruangan itu. Melihat itu, Wonwi berpikir bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Yungjik sama sekali belum berakhir karena yang ia lihat bahwa Jamyung telah berjalan menuju ke tengah ruangan itu. Jaegal berkata, aku minta kalau kau jangan salah paham. Apakah kau tahu dalam kurung waktu 10 tahun ini ada begitu banyak orang-orang yang telah mengaku sebagai seorang murid dari Master Ho Jangdai? Wonwi pun bergumam, setelah aku pikir lagi bahwa Tiger Timing telah melakukan hal yang sama kepadaku karena mungkin saja kalau dia telah melihat ada begitu banyak penerus palsu dari Master Ho Jangdai. Jaegal kembali berkata, sang belati bintang utara telah berkali-kali bertarung melawan Grandmaster Ho Jangdai. Jadi dia dapat menilai apakah kau benar-benar penerusnya ataukah tidak. Percayalah, kami hanya ingin memastikan apakah kau penerusnya ataukah tidak. Jadi apakah kau bersedia untuk bekerja sama dan melakukan tes ini? Kemudian Yungjik memerintahkan kepada Jamyung untuk memberikan sebuah contoh kepada Wonwi bagaimana tes itu akan dilakukan. Lalu ia pun menjentikan bijian kecil itu dengan kecepatan yang begitu tinggi dan ia meminta kepada Jamyung untuk memotong 100 biji yang hanya berwarna putih. Dengan sangat cepat Jamyung langsung mencabut pedangnya dan menebas semua bijian yang terbang itu. Secepat apa jari Yungjik bergerak menjentikan bijian itu dan secepat apa Jamyung mampu melihat agar bisa memotongnya. Dengan tatapan mata yang tajam, Jamyung berputar bersama bilah pedangnya untuk memotong semua biji yang berwarna putih yang seakan-akan kalau dia telah terbiasa untuk melakukan ujian ini. Setelah itu, Yungjik kembali menjentikan bijian itu untuk yang kedua kalinya dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Namun, Jamyung masih dengan begitu hebatnya mampu membelah semua bijian putih yang di saat itu telah bercampur dengan bijian hitam. Lalu Yungjik meminta kepada muridnya untuk menghentikan ujian itu karena ia telah berhasil memberikan sebuah contoh yang begitu sempurna kepada Wonwi. Kemudian Yungjik mengalihkan pandangannya kepada Wonwi. Ia berkata, wahai anak muda, apakah kau melihatnya? Jadi, bisakah kau melakukan itu dengan menggunakan teknik Luminostar? Tetapi jika kau merasa kalau ini terlalu sulit, maka kau bisa menunjukkan dasar-dasar dari teknik itu kepadaku. Mendengar itu, Wonwi hanya tersenyum. Ia berpikir, sekarang aku mengerti, mungkin inilah alasannya mengapa mereka ingin aku melakukan ini. Dia ingin membandingkan aku dengan muridnya sendiri untuk menunjukkan bahwa dia telah mencapai sesuatu. Kalau aku tidak melakukan yang sebaik Jamyung, maka aku akan mempermalukan kehormatan Master Ho Jangdai. Jadi, aku rasa aku harus sedikit pamer di hadapan mereka semua kalau aku jauh lebih baik daripada muridnya itu. Lalu Wonwi menggambar sebuah lingkaran kecil dengan menggunakan salah satu dari kakinya. Yungjik pun bertanya kepada Wonwi untuk apa ia membuat lingkaran itu. Dengan santainya Wonwi mengatakan bahwa ia akan melakukannya tanpa harus keluar dari garis lingkaran itu. Mendengar perkataan Wonwi, Yungjik merasa heran. Lalu ia menjentikan bijian itu sembari meminta kepada Wonwi untuk memotong semua biji yang berwarna hitam. Seketika itu juga, Wonwi langsung bersiap dengan teknik berpedangnya. Ia bergumam, saat aku menarik pedangku, aku merasakan bahwa penglihatanku telah meningkat yang seakan-akan kalau bijian itu telah bergerak secara perlahan. Campuran bijian hitam dan juga putih telah melayang di udara dan itu sama sekali tidak membuat Wonwi merasa sulit untuk memotongnya karena mereka telah bergerak bagaikan ditahan waktu. Dalam hitungan detik, potongan bijian hitam telah jatuh ke atas lantai saat Wonwi telah berhasil memotong semua bijian hitam yang menjadi dua bagian. Terlihat Jamyung mengerutkan kedua keningnya untuk mencari tahu apakah Wonwi telah keluar dari lingkaran garis itu.
Kemudian Yungjik menghentikan ujian itu karena ia telah melihat bahwa Wonwi sama sekali tidak keluar dari lingkaran itu ketika ia memotong semua bijian hitam. Saat mendengar Jamyung yang meminta izin kepada masternya kalau dia akan melakukan ujian itu lagi dengan sebaik mungkin, Yungjik hanya menggelengkan kepalanya sembari berkata, "Apakah kau sama sekali tidak menyadarinya?" Terlihat Jamyung langsung terdiam ketika Wonwi yang membuka telapak tangannya lalu menjatuhkan semua bijian putih yang terlihat masihlah utuh. Yungjik berkata, "Apakah kau sudah sadar bagaimana dia melakukannya? Dia telah memotong semua bijian hitam sambil menangkap bijian putih sebanyak 15 biji tanpa ada satu pun yang terjatuh ke atas lantai." Lalu ia berkata kepada Wonwi, "Ternyata kau juga sangat mahir menggunakan tangan kirimu dan itu sangat membantu di dalam pertarungan." Sambil tertawa tipis, Yungjik berkata, "Sangat disayangkan, awalnya aku berpikir kalau aku lebih unggul dari Ho Jangdai dalam mengembangkan seorang murid." Mendengar itu, Jamyung langsung meminta maaf kepada masternya kalau ia telah gagal menjadi murid yang terbaik. Namun Yungjik hanya bersikap santai sembari berkata, "Di dalam dunia ini tidak ada yang namanya keunggulan mutlak karena akan selalu ada seseorang yang lebih kuat daripada dirimu sendiri. Jadi anggap saja kalau ini sebagai pembelajaran agar kau bisa menjadi lebih baik lagi." Melihat kemesraan seorang master bersama muridnya, Wonwi bergumam, "Aku rasa kalau itulah hubungan master dengan seorang murid yang sebenarnya. Sangat berbeda jauh dengan sang Evil yang mungkin saja akan memulas tubuhku sampai remuk." Yungjik berkata, "Aku minta maaf karena mengujimu pada pertemuan pertama kita, tetapi aku harus melakukannya karena ada begitu banyak para penipu yang telah mengaku menjadi murid Ho Jangdai." Akan tetapi Yungjik langsung tertawa terbahak-bahak setelah mendengar Wonwi yang berkata, "Bagaimana mungkin aku bisa menyalahkan Anda, sedangkan Anda adalah orang yang sangat kenal kepada masterku secara pribadi." Pada sisi yang lain, Jaegal langsung bangkit dari tempat duduknya, lalu ia berkata, "Aku telah mendengar sebelum kau muncul kau telah menghilang selama 1 tahun. Sangat jarang sekali orang yang hilang dengan dantian yang telah rusak dapat kembali lagi, bahkan sebagai seorang penerus dari Grandmaster Ho Jangdai. Aku juga telah mendengar bahwa orang-orang dari Sekte Monheng telah membuktikan bahwa kau benar-benar merupakan penerusnya. Akan tetapi aku sama sekali tidak memiliki pilihan lain selain memastikan dengan kedua mataku sendiri apakah kau berbohong ataukah tidak." Wonwi pun bergumam, mendengar kata-katanya telah membuatku merasa sedikit gugup. Sekali lagi, mungkin saja pria ini telah menyimpan beberapa informasi tentang diriku di masa lalu. Sambil memberi hormat, Jaegal berkata, "Aku harus meminta maaf kepadamu karena aku telah bersikap tidak sopan kepadamu." Wonwi pun membalas hormat sang penyiasat sembari mengatakan kalau dia tidak ingin mengotori nama baik dan juga kehormatan masternya. Oleh sebab itu, Wonwi mengatakan kalau dia sangat bersyukur setelah mendapatkan ujian itu. Kemudian Jaegal melemparkan pandangannya kepada Mayung yang sejak dari tadi hanya memperhatikan pembicaraan mereka berdua. Jaegal bertanya kepada Mayung bagaimana ceritanya ia bisa menjadi murid kedua Grandmaster Ho Jangdai. Dengan santainya, Mayung mengatakan sebuah kebohongan yang sudah mereka rencanakan sebelumnya. Mayung mengatakan kalau ia telah bertemu dengan sang master ketika ia sedang mencari herbal di pegunungan. Di sampingnya, Wonwi menjelaskan kalau Mayung telah bekerja dengan sangat keras untuk merawat sang master ketika sang master sedang sakit. Oleh sebab itu, sang master telah menjadikan Mayung sebagai murid keduanya. Setelah mengatakan itu, Wonwi sedikit heran ketika melihat mereka berdua yang saling melemparkan pandangan mereka satu sama lain sambil membicarakan sesuatu melalui sebuah bisikan. Lalu Jaegal meminta kepada semua orang untuk pergi meninggalkan ruangan itu karena mereka harus berbicara. Saat semua orang telah pergi, Jaegal melemparkan tatapan matanya kepada Wonwi. Ia berkata, "Kau pastinya bertanya-tanya mengapa mereka semua diminta pergi meninggalkan tempat ini." Wonwi pun menjawabnya, "Sepertinya Anda ingin membicarakan sesuatu yang tidak boleh didengar oleh siapapun." Dengan tatapan mata yang tajam, Jaegal berkata, "Apa yang kau katakan memanglah benar karena tidak ada satu orang pun yang boleh mendengar apa yang akan kita diskusikan." Di sampingnya, Mayung berbisik kepada Wonwi, "Apakah kau yakin soal ini? Bukankah misi kita akan bermasalah apabila kita terlalu banyak terlibat dengan orang yang seperti mereka?" Lalu Wonwi berkata, "Wahai master, jika ini sangatlah dirahasiakan, kalau begitu kami juga harus pergi meninggalkan tempat ini."
Namun Jaegal langsung memotong perkataan Wonwi. Ia berkata, "Kenapa kau tidak mendengarkan saja tentang diskusi ini? Mungkin saja hal ini akan berhubungan dengan mastermu. Tetapi jika kau memang ingin pergi, maka aku tidak akan menahannya." Mendengar itu, Wonwi berpikir, aku akan mencurigakan apabila aku pergi dari tempat ini yang seolah-olah kalau aku tidak peduli dengan masterku. Jadi, mulai dari sekarang aku akan mendengarkan pembicaraan mereka. Tetapi kalau ternyata hal ini membuatku tidak seharusnya terlibat, maka aku akan pergi tanpa keraguan sedikit pun. Dengan nada yang berat, Jaegal berkata, "Wonwi, apakah kau pernah mendengar sebuah cerita tentang mastermu ketika ia bertarung melawan seseorang yang bermata emas?" Sontak Wonwi sangatlah terkejut karena itu adalah sebuah pertanyaan yang sama sekali tidak terduga. Ia pun bergumam, "Meskipun untuk sementara aku telah melupakannya, tetapi aku tahu tentang seorang pria yang mereka sebutkan itu. Dia adalah seorang pria yang sama sekali tidak bisa dikenali, tetapi dia mampu membuat Master Hojang Dai terpojok, bahkan kalah tidak lebih dari 40 gerakan saja." Lalu orang itu juga telah memotong kedua kaki sang raja asasin pedang terbang yang bernama Han Jisang dan melemparkannya ke dasar sungai. Sepertinya mereka berdua telah mengetahui sesuatu tentang hal itu. Apakah tidak akan menjadi masalah apabila aku berbagi informasi kepada mereka berdua? Namun tetap saja aku tidak bisa memberitahu mereka kalau Master Hojang Dai telah mati. Di belakangnya, Iron berkata, "Wonwi, kau tidak perlu memikirkanku. Aku tidak ingin kau sampai terlibat dengan orang-orang yang berbahaya hanya karena aku, sebab kau saat ini adalah tuanku." Wonwi pun langsung tersenyum. Ia berkata, "Aku sangat yakin kalau kau yang paling penasaran dengan informasi ini. Kalian sudah kuanggap sebagai keluargaku dibandingkan dengan keluargaku sendiri. Jadi mari kita lakukan ini." Terlihat Yungjik langsung tersenyum ketika mendengar Wonwi yang mengatakan kalau ia pernah mendengar cerita itu dari sang master. Ia pun berkata, "Sudah aku duga, apakah itu ada hubungannya dengan fakta kalau dia sedang tidak baik?" Mendengar itu, Wonwi berpikir, ternyata hal ini yang menyebabkan mereka menanyakan tentang kesehatannya. Kalau seperti ini, aku tidak perlu lagi untuk membuat sebuah kebohongan yang baru. Setelah mendengar Wonwi yang mengatakan iya, kedua orang itu langsung menatap satu sama lain. Mereka berkata, "Seperti yang sudah aku katakan sebelumnya bahwa dugaan kami sepertinya memanglah benar." Wonwi berpikir dugaan apa yang mereka bicarakan. Lalu Wonwi mencoba untuk bertanya kepada mereka berdua mengapa mereka menanyakan akan hal itu. Jaegal berkata, "Apa yang akan kami diskusikan saat ini adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh para tetua dari aliansi Murim. Tetapi aku memberitahumu karena ini ada hubungannya dengan mastermu. Jadi aku memintamu untuk tetap merahasiakan akan hal ini." Wonwi pun berjanji akan merahasiakan hal itu kepada siapapun. Tetapi di dalam hatinya Wonwi bergumam, jika ini adalah sebuah rahasia, maka hal itu mungkin saja akan bisa membantuku di masa depan nanti. Akan tetapi, Wonwi sangatlah terkejut ketika Jaegal yang melanjutkan kata-katanya dengan suara yang begitu berat. Ia berkata, "Aku rasa kultus Blood akan bangkit sekali lagi." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.